Oke, semangat pagi teman-teman. Seperti yang saya janjikan, kita akan melanjutkan tutorial cara melakukan input data nasabah dari 3i Mobis dan juga di CAR SPAJ Mobile. Nah, kalau tadi di video pertama saya sudah ajarkan cara melakukan input data di 3i Mobis, sekarang kita akan lanjut penginputan data di CAR Mobile SPAJ. Oke. Nanti kalau teman-teman buka, biasanya akan langsung masuk di menu seperti ini, bagian seperti ini, di mana teman-teman diminta kode akses. Nah, kode akses tadi yang sudah saya tunjukkan di aplikasi 3i Mobis. Jadi setiap kali teman-teman klik draft, ketika teman-teman klik back, maka akan muncul detail nomor ID dan juga kode akses. Nah, kode akses itu yang harus teman-teman masukkan ke CAR Mobile SPAJ seperti ini. Oke, kita langsung saja. Ini contoh yang saya input ya. Jadi teman-teman jangan input ini karena ini sudah terinput sebelumnya. Teman-teman input nomor kode akses yang teman-teman punya. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi teman-teman, untuk penginputan data kita tidak hanya isi di 3i Mobis, tapi kita juga melakukan penginputan data di aplikasi CAR SPAJ Mobile. Jadi kalau untuk 3i Mobis itu khusus untuk bisnisnya ya. Kita untuk mengisinya untuk keperluan 3i Networks untuk bisnis. Sedangkan untuk asuransi jiwanya kita harus melakukan pengisian data di CAR Mobile SPAJ. Nah, ini adalah halaman pertama ketika teman-teman melakukan. Akan ada 3 tab di sini, yaitu pertama SPAJ, kedua lampiran, ketiga dokumen. Nah, kita klik dulu sebentar. Nah, untuk melakukan pengisian, teman-teman masuk duluan ke menu tab SPAJ. Di sini akan muncul kode akses yang teman-teman input tadi ada di atas. Nomor SPAJ akan masih kosong karena teman-teman belum submit. Demikian pula dengan nomor virtual account BCA atau nomor virtual account Mandiri dan BRI itu akan kosong kalau teman-teman belum submit. Biasanya kalau teman-teman sudah submit baru dia akan muncul. Dan akan munculnya teman-teman bisa lihat langsung di aplikasi 3i Mobis di menu submit. Terus akan muncul di situ teman-teman bisa lihat kode agen. Nah, kebetulan ini adalah kode agen saya, jadi nama saya juga yang muncul. Kalau teman-teman sudah punya lisensi AJI, maka akan muncul nama teman-teman sebagai agen. Nah, di sini data pemegang polis. Ini yang teman-teman isi tadi di 3i Mobis sudah diimport ke CAR Mobile SPAJ. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan penginputan ulang, tapi semuanya sudah langsung ada di sini. Sekali lagi ingat bahwa pastikan semua data yang teman-teman isi itu adalah data yang benar dan data yang sesuai dengan KTP, terutama alamatnya ya. Terus di sini kita turun ke bawah, ada RT RW diisi, provinsi, kabupaten, kota harus detail sesuai dengan KTP dan juga kelurahan. Dan jangan lupa mengisi kode pos, karena biasanya banyak orang yang tidak mengisi kode pos atau banyak orang yang tidak mengetahui kode pos. Ada yang asal-asal isi, akhirnya buku polis fisiknya tidak terkirim ke alamat, dan seringkali terjadi di mana buku polis itu return ke Jakarta. Jadi teman-teman harus kontak lagi ke Jakarta untuk minta dikirim kembali. Jadi untuk data SPAJ maupun di 3i Mobis, teman-teman harus isi alamat dengan benar. Dan kalau di sini teman-teman lihat ada alamat korespondensi sama dengan alamat KTP. Kalau memang teman-teman alamatnya sama dan teman-teman ingin agar buku polisnya dikirim juga ke alamat itu, tinggal teman-teman centang saja, maka akan dikirim ke sana. Tapi kalau teman-teman punya alamat korespondensi atau mungkin teman-teman alamat teman-teman saat ini berbeda dengan alamat di KTP. Misalnya teman-teman alamat KTP-nya ada di Kupang, di Nusa Tenggara Timur, tapi saat ini teman-teman berdomisili di Bali atau di Jakarta, maka alamat untuk korespondensi teman-teman boleh isi dengan alamat teman-teman saat ini, karena alamat itu yang akan dipakai untuk pihak CR mengirimkan buku polis teman-teman. Oke, sampai di sini jelas ya. Dan detailnya masih sama, alamat, RT RW, provinsi, kabupaten, terus pilihan identitas. Jangan lupa ya, ini kadang-kadang kita asik scroll, kita lupa untuk mengisi. Di sini ada pilihan, ada kartu tanda penduduk, ada SIM dan juga paspor.
Nah, kemarin ada yang tanya karena katanya paspor dan SIM tidak bisa digunakan lagi, tapi sekarang sudah kembali berdasarkan request dari para mitra. Sekarang menu ini muncul kembali. Tapi disarankan teman-teman yang menggunakan paspor atau tanda pengenal lain selain daripada kartu tanda penduduk agar juga menyertakan kartu keluarga, di mana di situ akan ada muncul nomor induk kependudukan teman-teman supaya bisa dicocokkan oleh pihak CAR. Terus nomor identitas ini jangan salah diisi teman-teman, karena nomor identitas ini yang akan dipakai oleh teman-teman untuk masuk di aplikasi 3i Mobis dan juga di website 3i Networks. Biasanya 6 digit terakhir itu akan dipakai sebagai password teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang melakukan input diharapkan agar perhatikan baik-baik supaya jangan salah input. Kan kasihan kalau mitranya tidak bisa login karena ternyata data di SPAJ-nya salah gitu kan. Terus nomor HP harus nomor HP yang aktif ya, seperti yang tadi saya bilang di video sebelumnya, harus yang aktif supaya bisa dihubungi oleh CR, baik untuk mengirimkan nomor polis ataupun juga mengingatkan menabung atau menyetor tabungan setiap bulan. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, walaupun ada yang tanya apakah kita tidak mendapatkan laporan bulanan fisik seperti dari asuransi sebelah. Jawabannya khusus untuk 3i Networks tidak, karena kita dapat laporan bulanannya lewat SMS yang dikirim setiap bulan, maka dari itu nomor HP dipastikan nomor HP yang aktif. Terus laporan juga yang kita terima setiap bulan itu bisa kita lihat di aplikasi 3i Mobis. Jadi kita sekarang memakai sistem online, kita tidak pakai sistem tradisional ya. Teman-teman harap itu cukup jelas. Terus alamat email, konfirmasi alamat email, terus pilihan pengiriman polis, kita centang saja fisik polis. Terus pekerjaan, ini ada kalau teman-teman lihat, kita lihat di sini ada banyak ya, ada banyak pilihan di sini. Bahkan nelayan pun bisa di sini. Nah, untuk itu teman-teman perhatikan agar teman-teman betul-betul menanyakan pada mitranya yang ingin bergabung apa detail dari pekerjaannya. Apakah dia seorang penagih, dia seorang pendeta, penerbang, pengacara, ataupun apapun juga. Yang penting teman-teman harus isi sesuai dengan kebenaran. Nah, selain dari pekerjaan, masih ada lagi yang namanya jabatan. Teman-teman juga harus isi jabatannya apa di situ. Dan ini tidak bisa asal-asalan, teman-teman harus isi dengan detail karena ini berhubungan dengan pengelolaan keuangan jangka panjang seseorang. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya, penghasilannya harus diisi sesuai dengan yang sebenarnya. Di sini ada banyak, di sini ada instruktur senam juga bisa masuk di sini. Ada kabak underwriting, kapolres, lihat kapolres juga bisa di sini. Kasir, kepala divisi CRM juga bisa. Ada banyak di sini, teman-teman pilih yang sesuai dengan jabatan yang ada pada pekerjaan calon mitra kita itu. Kalaupun tidak ada, teman-teman bisa klik lain-lain di sini dan nanti akan muncul kolom tambahan di mana teman-teman bisa ketik. Jadi teman-teman bisa melakukannya di situ supaya bisa lebih detail. Penghasilannya kita lihat di sini. Apakah sampai dengan 1 miliar atau sampai dengan 100 juta ke atas, atau sampai dengan 500 juta dan 1 miliar, atau sampai dengan 50 juta. Silakan teman-teman klik salah satunya sesuai dengan kebenarannya. Nah, selain daripada itu sumber penghasilan teman-teman harus isi juga. Apakah yang bersangkutan hidupnya dari penghasilan, pinjaman, atau tabungan. Harap perhatikan baik-baik ya. Terus tinggi badan dan juga berat badan harus diisi sebenar-benarnya. Sekali lagi teman-teman, ketika berurusan dengan asuransi, maka klaim yang akan teman-teman ajukan pada saat penutupan polis ataupun pada saat mengalami risiko, dikabulkan atau tidaknya klaim itu bergantung penuh pada SPAJ yang teman-teman isi, data yang teman-teman isi saat ini pada saat mendaftarkan mitra baru. Jadi jangan kita berpikir bahwa cuma tinggi badan, cuma berat badan, tinggal di karang-karang aja bisa. Tidak bisa teman-teman, harus diisi sebenar-benarnya. Nah, berikutnya calon pemegang polis sama dengan calon tertanggung. Apa artinya? Kalau memang orang yang ingin berasuransi ini orang yang sama, juga yang ingin menjadi calon tertanggung, kita tinggal centang. Maka semua datanya itu akan tercopy dan paste di halaman data pribadi calon tertanggung. Namun misalnya yang bersangkutan ingin menabung untuk anggota keluarga yang lain, misalnya suami
ingin mendaftarkan istri, atau istri ingin mendaftarkan anak, atau siapapun dalam keluarga selama ada hubungan keluarga ya, itu bisa diisi di sini. Jadi kalau misalnya calon pemegang polis dan calon tertanggung itu orang yang beda, maka teman-teman jangan centang, tapi teman-teman harus isi detail dari calon tertanggung. Jadi calon tertanggung ini akan menerima manfaat asuransi dan juga proteksi ya teman-teman. Investasinya juga akan dihitung sesuai dengan umur dari calon tertanggung dan bukan pemegang polis. Oke, sampai di sini teman-teman mengerti? Detailnya juga diisi sama dengan data pemegang polis, harus diisi dengan benar dan sebenar-benarnya. Perhatikan tanggal lahirnya, jangan salah jenis kelamin, agama, dan juga alamat yang ada. Teman-teman harus pilih ya. Di sini teman-teman bisa lihat detailnya sama dengan yang harus diisi oleh pemegang polis. Nah, juga hal yang sama, alamat korespondensi, apakah pengen pakai yang sama sesuai dengan KTP atau mengikuti alamat domisili yang ada sekarang. Jadi kalau misalnya sama, teman-teman tinggal centang. Kalau tidak, teman-teman jangan centang, tapi teman-teman harus ketik. Oke, sampai di sini teman-teman mengerti ya. Oke, kita lanjut. Ini kabupaten, kota, kecamatan semua juga harus diisi. Dan bagusnya di sini sekarang kita kan pakai sistem online mapping, jadi teman-teman tidak perlu repot-repot harus ketik satu persatu, tapi tinggal centang, tinggal dipilih saja, karena pilihannya semua nama desa, nama kota akan muncul dengan otomatis di aplikasi CHR Mobile SPAJ. Nah, kita lihat di sini untuk identitas. Di sini nasabah saya calon tertanggungnya menggunakan akte kelahiran karena calon tertanggungnya masih di bawah 17 tahun, jadi belum mempunyai KTP. Maka dari itu identitas yang dipakai adalah akte kelahiran. Karena itu kalau teman-teman menggunakan akte kelahiran, nanti di bagian dokumen teman-teman harus lampirkan akte kelahiran dan juga kartu keluarga untuk calon tertanggung ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Nomor HP dan juga nomor identitas. Nah, kalau teman-teman nasabah yang bersangkutan ini calon tertanggungnya belum punya KTP, dari mana kita dapat nomor identitasnya? Kita bisa lihat di kartu keluarga atau kita bisa lihat di akte kelahiran. Biasanya di bagian atas, nomor atas itu ada nomor induk kependudukannya. Walaupun belum punya KTP, nomor induknya sudah ada. Jadi teman-teman input nomor yang itu ya. Oke, setelah dari situ kita lanjut ke nomor identitas, nomor HP yang bisa dihubungi, terus alamat email, pengiriman polis, kita klik saja polis fisik. Pekerjaan, karena dia masih di bawah 17 tahun, maka saya isinya sebagai pelajar. Penghasilannya teman-teman bisa sesuaikan dari mana penghasilan. Kalau dia sudah bekerja, isi pekerjaannya. Ini masih belum saya submit karena masih ada beberapa data yang kurang, jadi saya belum submit. Tapi paling tidak teman-teman bisa dapat gambaran detail pengisian dari aplikasi SPAJ ini. Berat badan dan tinggi badan sama halnya dengan pemegang polis, teman-teman harus isi dengan sebenar-benarnya. Dan juga hubungan antara calon tertanggung, calon pemegang polis dengan calon tertanggung itu seperti apa, itu harus diisi dengan jelas, karena seringkali banyak data pending itu karena kesalahan hubungan antara pemegang polis dan calon tertanggung. Nah, biasanya untuk pertanggungan yang diminta di sini sudah langsung otomatis terisi. Teman-teman tinggal melihat preminya 350, 700 atau 1 juta. Dan setoran awal, pembayaran awalnya teman-teman bisa pilih di sini. Kita bisa langsung memilih untuk 1 bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan, atau 10 bulan sampai dengan beberapa bulan ke depan itu bisa. Tapi karena kebanyakan orang bayar untuk bulan pertama, maka kita pilih yang 1 bulan. Kita lanjut yang berikutnya. Di sini akan terisi otomatis total setoran awal, masa pertanggungan, dan juga alokasi dana investasinya yang kita pilih kemana. Kalau khusus untuk 3i Networks akan disimpan dikelola lewat CHR Link Promix selama 5 tahun. Nah, cara pembayaran selanjutnya kita pilih menu transfer. Kalau teman-teman yang punya fasilitas auto debit, teman-teman bisa mendaftar ke bank masing-masing untuk fasilitas auto debit, di mana setiap bulannya akan terpotong otomatis dari rekening teman-teman selama saldonya mencukupi. Kalau tidak, teman-teman pilih saja menu transfer. Berikutnya lagi adalah penerima manfaat asuransi atau ahli waris. Artinya siapa yang akan menerima uang pertanggungan ketika calon tertanggung ini meninggal dunia. Nah, di sini teman-teman harus bisa mengerti bahwa
yang diberikan izin untuk menjadi calon tertanggung adalah mereka yang berhubungan keluarga, dan disarankan sebaiknya adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas supaya mempermudah proses klaim. Memang dari semua umur bisa untuk menjadi calon penerima manfaat. Hanya kalau misalnya pada saat terjadi resiko dan calon penerima ahli warisnya itu adalah di bawah 17 tahun, maka teman-teman harus sertakan surat kuasa. Nah, untuk menyiasatinya, teman-teman bisa memilih penerima manfaat asuransi. Teman-teman pakai 2 orang. Jadi satu yang mungkin di bawah 17 tahun, satu yang di atas 17 tahun yang sudah punya KTP. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman ya. Di sini ada pertanyaan kesehatan. Ini adalah bagian paling penting dari sebuah pengajuan asuransi jiwa, teman-teman, atau asuransi apa saja yang teman-teman ikuti. Ini adalah hal yang penting karena ini akan menentukan apakah klaim teman-teman nantinya itu diterima atau ditolak. Karena kebanyakan orang tidak mengisi data kesehatannya dengan benar, sehingga ketika terjadi resiko, klaimnya tidak akan dikabulkan. Maka dari itu kita harus isi dengan sebenar-benarnya. Dari pertanyaannya kita harus tanyakan langsung ke mitranya supaya dia berikan data yang sebenar-benarnya. Kalau dalam 5 tahun terakhir pernah sakit atau dianjurkan melakukan pengobatan, harus diberikan informasi yang sebenarnya. Terus apakah ada anggota keluarga yang punya sakit berat, misalnya kanker atau stroke, harus diberitahu. Kalau tidak, klik saja tidak. Dan juga apakah Anda sedang atau pernah menjalani pengobatan perawatan atau pernah diberitahu dan konsultasi pengawasan medis, bla bla bla. Teman-teman lihat di situ. Kalau iya, klik iya, kalau tidak, klik tidak. Dan ini ada rentetan penyakit yang teman-teman perlu isi di sini. Kalau misalnya tidak, dia akan muncul semuanya tidak di sini ya. Kalau ada, teman-teman harus isi. Dan di sini apakah yang bersangkutan sedang hamil? Kalau sedang hamil, kita isi sedang hamil berapa bulan dan lain-lainnya. Kebiasaan merokok atau minuman keras ada di sini. Kalau iya, tulis iya. Oke, nanti akan ada muncul keterangan yang teman-teman ketik kira-kira merokoknya sehari berapa batang atau minumnya seberapa banyak, supaya bisa menjadi tolak ukur bagi pihak asuransi untuk sebelum mereka memverifikasi dan sebelum mereka meng-approve aplikasi yang teman-teman ajukan. Dan apakah pernah melakukan klaim di asuransi sebelumnya atau pernah menutup tabungan sebelumnya. Ini semua harus teman-teman isi dengan sebenar-benarnya. Dan ini adalah pernyataan dan kuasa, harus dibaca sebelum kita centang. Oke? Nanti setelah ini teman-teman pindah ke tab lampiran. Di sini akan muncul beberapa tab, teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman mau lihat bisa klik view, tapi saya tidak akan melakukannya supaya kita mempersingkat waktu. Nah, pada saat teman-teman masuk di tab ini, maka di sini yang dicentang itu akan kosong, belum dicentang. Jadi teman-teman harus centang satu persatu, baru teman-teman bisa pindah ke menu dokumen. Di sini yang teman-teman perlu upload di menu dokumen adalah pertama adalah surat pernyataan. Karena kita sekarang menggunakan sistem online, satu-satunya dokumen yang harus kita tanda tangani adalah surat pernyataan. Karena semua SPAJ dan 3i Networks itu formulirnya sudah online, maka kita butuh satu form atau formulir yang bisa ditandatangani basah. Dan itu yang teman-teman lakukan dengan surat pernyataan. Maka ketika teman-teman selesai mengisi surat pernyataan, teman-teman tanda tangan, terus difoto dan diupload ke sistem SPAJ Mobile ini. Berikutnya adalah foto dan identitas pemegang polis. Khusus untuk surat pernyataan, teman-teman setelah teman-teman foto, nanti teman-teman harus isi lagi dengan nomor SPAJ-nya setelah teman-teman klik submit. Nanti di aplikasi 3i Mobis akan muncul nomor SPAJ. Nah, nomor SPAJ itu akan teman-teman isi di surat pernyataan tertulis itu, untuk nantinya teman-teman serahkan ke agen teman-teman untuk dikirim ke kantor CR pusat. Terus ada foto identitas pemegang polis harus di upload, dan pastikan agar mengupload foto yang jelas, gambar yang jelas, tidak buram ataupun tidak gelap atau tidak terlalu terang. Nah, karena di sini saya menggunakan mitra baru saya ini menabung untuk anaknya, maka kami harus melampirkan foto akte kelahiran dan juga foto kartu keluarga. Oke.
Dokumen lain-lain tidak harus diisi kecuali diminta oleh underwriting CAR. Jadi hanya teman-teman cukup upload saja yang diminta, yang tidak diminta tidak perlu di-upload. Oke? Nah, kalau teman-teman sudah yakin pengisiannya benar, teman-teman cek sekali lagi di bagian tab SPAJ. Cek lagi dari awal apakah semuanya sudah benar atau masih ada yang kurang. Kalau masih ada yang kurang, teman-teman silahkan isi lagi sebelum teman-teman klik submit. Biasanya kalau teman-teman klik submit dan ada yang kurang, maka akan ada pemberitahuan untuk dilengkapi sebelum dilakukan resubmit. Nah, sampai di sini saya rasa cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah yakin pengisiannya sudah cukup jelas, sudah pasti tidak ada kesalahan, saatnya teman-teman klik submit. Oke, saya tidak akan klik submit di sini karena ini masih dalam draft yang harus saya revisi. Saya akan klik draft di sini, tapi teman-teman bagi yang sudah selesai, yang sudah siap untuk submit, bisa langsung klik submit. Nah, setelah klik submit, teman-teman akan kembali ke aplikasi 3i Mobis dan melihat bahwa status dari pendaftaran yang tadi teman-teman lakukan di aplikasi 3i Mobis itu yang tadinya masih ada di draft, dia akan pindah ke menu kepilihan submit. Teman-teman bisa lihat semuanya ada di situ detailnya, dan setelah melakukan pengisian, setelah melakukan submit, teman-teman harus cek setiap hari apakah data yang dimasukkan itu ada yang pending atau tidak. Kalau ada yang pending, maka teman-teman harus segera melakukan perubahan. Nanti detailnya akan dikirimkan juga oleh pihak CAR jika ada data yang pending. Oke, saya rasa cukup sampai di sini tutorial yang bisa saya lakukan. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, bisa menghubungi saya di 082144776160, dan jika ingin bergabung dengan tim saya, maka saya dan tim akan membantu teman-teman untuk sama-sama sukses di sini. Oke, cukup sekian dari saya, sampai ketemu, go Crown.